Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sartiko Andari dengan NIM 2010207023. Saya dari kelas Pendidikan Biologi 1, Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan melakukan praktikum pembelahan ikan nila atau Oreochromis niloticus. Selamat menyaksikan. Karakteristik ikan nila atau Oreochromis niloticus. Secara morfologi, ikan nila memiliki bentuk tubuh yang pipih, sisiknya kasar, dan matanya tampak menonjol. Adapun bagian-bagian dari ikan nila yaitu bagian kepala atau anterior, bagian ekor atau posterior, bagian bawah atau centriole, kemudian bagian atas atau dorsal. Ikan nila ini memiliki 5 buah sirip, yaitu yang pertama sirip punggung atau dorsal fin, sirip dada atau pectoral fin, kemudian sirip perut atau ventral fin, sirip anus atau anal fin, dan yang terakhir sirip ekor atau caudal fin. Nah, sirip ekor ini berguna untuk ikan nila belok ke arah kanan dan ke arah kiri. Selanjutnya, saya akan melakukan proses pembedahan pada ikan nila ini. Sebelum dibedah, bersihkan terlebih dahulu sisik dari ikan nila ini agar mudah untuk kita bedah. Kemudian, potong dari belakang lubang anus mengikuti garis sisik pada ikan hingga operculum. Nah, teman-teman, inilah organ-organ pada ikan nila setelah dibedah. Sistem pernapasan pada ikan nila. Sistem pernapasan pada ikan terjadi melalui insang. Letak insang pada ikan berada di kepala atau sepal. Oke, saya akan melakukan pengambilan sampel pada insang ikan nila ini. Jadi teman-teman, insang terdiri dari 3 bagian. Yang berwarna merah ini disebut dengan gill filamen yang berfungsi untuk pertukaran oksigen. Kemudian ada lengkung disebut dengan gill arch yang berfungsi untuk pertukaran gas dari udara dan karbon dioksida dari darah. Kemudian ada rigi-rigi insang atau gill racers yang berfungsi untuk menyaring air pernapasan dan agar makanan tidak memasuki saluran pernapasan. Saluran pencernaan ikan nila. Saluran pencernaan pada ikan yang dimulai dari mulut. Nah, mulut ini merupakan bagian depan dari saluran pencernaan yang berfungsi untuk mengambil makanan dan menelan makanan. Selanjutnya yaitu esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan terletak antara faring dan lambung yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Kemudian lambung. Lambung ini merupakan tempat pengumpulan makanan yang belum dicerna dan berfungsi untuk menyimpan makanan dalam jumlah yang besar setelah selesai makan. Selanjutnya, usus. Usus merupakan segmen yang terpanjang dari saluran pencernaan. Usus ini sebagai tempat penyerapan sari makanan yang telah diolah oleh lambung. Kemudian ada rektum. Rektum ini merupakan segmen saluran pencernaan yang paling terujung. Yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan akhir dari saluran pencernaan. Anus berfungsi untuk mengeluarkan sisa pencernaan yang sudah diproses dalam tubuh ikan. Kemudian hati. Hati warnanya merah kecoklatan. Letaknya di bagian depan rongga badan. Fungsi hati ini untuk menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantong empedu yang membantu proses pencernaan lemak. Kemudian ada kantong empedu. Kantong empedu ini bentuknya bulat dan hijau.
berfungsi untuk menampung dan menyimpan empedu dan mencurahkannya ke dalam usus bila diperlukan. Kantong empedu ini juga berguna untuk mencerna lemak. Sistem peredaran darah pada ikan nila. Sistem peredaran darah pada ikan terdapat di jantung ikan. Nah, jantung pada ikan ini terletak di belakang posterior insang. Adapun sistem peredaran darah pada ikan yaitu ada sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah tunggal, di mana darah hanya satu kali masuk ke jantung, kemudian dalam satu kali peredaran darah selalu berada dalam pembuluh darah tersebut. Oke, saya akan mengambil sampel jantung pada ikan nila ini. Adapun bagian dari jantung terdiri dari atrium, ventricle, sinus venosus, dan bulbus arterius. Sistem otot pada ikan nila. Inilah gambaran dari sistem otot pada ikan nila, teman-teman. Untuk yang bagian tengah ini namanya vertebra atau tulang belakang pada ikan. Kemudian yang ini merupakan spektrum horizontal. Lalu yang ini merupakan spektrum vertikal. Kemudian pada bagian ini merupakan bagian hyposial. Dan pada bagian ini merupakan bagian hiposial. Nah, pada bagian tengah ini merupakan miomer. Baiklah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.